Bom Borobudur, sebuah terorisme atau dampak kesenjangan. Bom Borobudur, sebuah peristiwa yang cukup menggemparkan kala itu, adalah salah satu dari deretan peristiwa teror dan bukti radikalisme di Indonesia. Peristiwa ini terjadi 37 tahun yang lalu, tepatnya 21 Januari 1985, yang sempat merusak salah satu situs keajaiban dunia, yaitu Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah. Peristiwa ini merusak sekitar 9 stupa dan 2 patung besar. Gemparnya peristiwa ini bukan semata-mata karena adanya korban jiwa, namun karena motif dan situasi politik saat itu. Pemberlakuan Pancasila sebagai asas tunggal negara oleh Presiden Soeharto mengundang protes dari berbagai kalangan. Bermula dari peristiwa Tanjung Priok 12 September 1984, di mana aparat menembaki demonstran yang menolak Pancasila sebagai asas tunggal hingga menghilangkan 24 korban jiwa. Balas dendam oleh mereka yang tidak terima dengan Pancasila sekaligus membalas perlakuan aparat itulah yang menyebabkan pelaku melakukan bom Borobudur. Salah satu yang paling getol melakukan perlawanan adalah dari kelompok Ikhwanul Muslimin buatan Hussein Ali Al-Habsyi dan Ibrahim alias Muhammad Jawad. Sebagaimana yang dikutip foi.id yang mengutip Journal of Indonesia History 2019, Angga Novian Pratama dan kawan-kawan dalam tulisannya menjelaskan Hussein dan Muhammad Jawad bekerja sama untuk melakukan berbagai aksi teror sebagai aksi balas dendam. Sebelum meledakkan Candi Borobudur, mereka membom gereja Sasana Budaya Katolik di Malang. Mereka menjadikan Candi Borobudur target sebagai bentuk penegasan atas kemurnian Islam, di mana mereka menganggap Candi Borobudur adalah berhala. Selain alasan agama, mereka diketahui melakukan itu sebagai peringatan kepada Soeharto dan keluarganya yang dikabarkan akan menjadikan Candi Borobudur sebagai aset bisnis oleh Titik Soeharto. Sebelum peristiwa tersebut, jauh-jauh hari memang sudah terlihat tanda-tanda akan adanya teror. Pada waktu pemugaran Borobudur selesai dan diresmikan pada 23 Februari 1983, Daud Yusuf, tokoh di balik pemugaran itu, mengaku sering menerima surat kaleng berisi makian, hujatan, dan kutukan. Beliau dianggap kafir karena mendukung dan turut merawat situs yang dianggap berhala terbesar di Indonesia itu. Hal ini semakin mengkonfirmasi motif-motif pelaku bom Borobudur, yang diantaranya adalah upaya penolakan Pancasila sebagai asas tunggal, sekaligus sebagai balas dendam terhadap pemerintah yang dianggap menzolimi umat Islam. Peristiwa bom Borobudur terjadi sekitar pukul 01.30 waktu Indonesia Barat dini hari. Para petugas patroli yang sedang berkeliling tiba-tiba saja mendengar ledakan. Mereka dengan sigap berlari menuju arah suara ledakan. Namun, belum sempat sampai ke arah suara, tiba-tiba saja ledakan yang lebih besar terdengar. Sampai dengan 9 ledakan berturut-turut terdengar dini hari itu sampai pukul 03.40 waktu Indonesia Barat. Petugas yang panik segera menghubungi aparat untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Petugas garnisun Magelang baru tiba di lokasi 1 jam kemudian. Mereka menemukan keadaan beberapa stupa dan patung yang sudah hancur dan rusak parah. Beberapa saat kemudian, mereka sepertinya menemukan 2 bom yang belum meledak. Dan Sat Brimob Kolonel Pranoto, Kasat Brimob waktu itu, segera memerintahkan Sersan Kepala Sugianto, personel Sat Brimob Polda Jawa Tengah, agar segera menuju lokasi untuk menjinakkan bom yang belum meledak. Dibantu dengan tim Jihandak, penjinak bahan peledak, dari Kompi 5155 Brimob Jogja, Sugianto menemukan 2 bom yang siap meledak. Modal nekat, Sersan kemudian menjinakkan bom tersebut hanya dengan peralatan seadanya dan belum selengkap saat ini.
Dan lagi beliau menjinakkan 2 bom yang tersisa hanya seorang diri saja. Total bom Borobudur sebanyak 11 buah, yang meledak 9 dan yang dijinakkan 2 buah. Beruntungnya peristiwa ini tidak terjadi di tengah ramainya pengunjung, sehingga tidak memakan korban jiwa. Meski demikian, peristiwa ini menyisakan ketakutan besar bagi masyarakat akan tindakan terorisme yang membayangi kapan dan di mana saja. Ledakan berlanjut, bom di bus menguak semuanya. Pasca ledakan bom Borobudur, aparat sebenarnya belum mendapatkan petunjuk mengenai pelaku pengeboman. Sekitar 2 bulan kemudian baru terungkap karena adanya insiden kecelakaan yang tak disangka. Sebuah bom meledak di dalam bus Pemudi Ekspres pada 16 Maret 1985 yang sedang berhenti di Desa Sumberkencono, Banyuwangi, Jawa Timur. Dalam peristiwa tersebut, 7 orang tewas termasuk 3 pelaku. 1 pelaku selamat namun berhasil diringkus oleh masyarakat yang mencurigainya karena terlihat gugup dan terburu-buru mencari tumpangan. Sebenarnya ledakan di bus ini adalah ledakan yang tidak disengaja. Menurut pengakuan pelaku yang diketahui bernama Abdul Qadir, dia menumpangi bus tersebut bersama kawan untuk menuju suatu tempat. Namun karena panasnya mesin bus, sehingga bom yang dibawa dan disimpan dalam tas akhirnya meledak. Pelaku Abdul Qadir adalah adik kandung Hussein Ali Al-Habsyi yang merupakan pembuat Ikhwanul Muslimin di Indonesia. Hussein dan Abdul Qadir adalah saudara kandung. Ayah mereka bernama Ali bin Alwi Al-Habsyi. Nama Al-Habsyi menandakan mereka adalah Habib, keturunan Nabi Muhammad. Dari interogasi Abdul Qadir, polisi akhirnya juga menetapkan Hussein turut terlibat dalam ledakan bom Borobudur. Abdul Qadir mengakui bahwa bom yang dibawa oleh mereka rencana akan diledakkan di Bali dengan sasaran hotel-hotel dan tempat prostitusi. Abdul Qadir pun mengakui bahwa bom itu masih berkaitan dengan bom Borobudur. Pengakuan Hussein justru berbeda. Hussein dengan tegas menolak mengakui terlibat. Penangkapan 2 pelaku kemudian membongkar dalang utama dari bom Borobudur yang diketahui adalah Muhammad Jawad alias Krishna alias Abu Mahdi. Di pengadilan, jaksa penuntut menuduh mereka meledakkan Borobudur sebagai balas dendam atas peristiwa Tanjung Priok 1984. Mereka menolak tuduhan jaksa, tapi pengadilan tetap memutuskan mereka bersalah. Abdul Qadir divonis 20 tahun penjara sementara Hussein divonis seumur hidup, meski di kemudian hari keduanya mendapat keringanan hukuman. Sementara Muhammad Jawad yang merupakan otak dari segalanya masih belum terlacak keberadaannya. Ketidakmampuan aparat menemukan Muhammad Jawad masih menjadi kontroversi sampai saat ini. Beberapa pihak juga menganggap bahwa penangkapan 2 Habib Abdul Qadir dan Hussein beserta teror-teror bom yang terjadi adalah sebagian dari politik Soeharto untuk melemahkan kekuatan politik umat Islam saat itu. Hal ini salah satunya diungkapkan oleh Leo Suryadinata dalam jurnal Sades Asianivers 1987, Soeharto's Indonesia, 2 Decades On. Beliau mengatakan bahwa Presiden Soeharto sebenarnya sedang menjalankan strategi untuk mengurangi kekuatan politik Islam dengan menghubungkan serangkaian protes dan bom dengan ketidakstabilan politik dan teror. Padahal tragedi Tanjung Priok dan insiden pemboman yang terjadi tidak hanya bersifat religius agamis, tapi juga berlatar belakang sosial, ekonomi, dan politik. Kesenjangan yang melebar antara orang miskin dan orang kaya di Jakarta merupakan faktor penting dalam memicu kerusuhan tersebut.
Terlepas dari kontroversi, hal yang patut dijadikan pelajaran adalah bahwa terorisme itu sungguh benar adanya, baik dilakukan oleh kalangan rakyat biasa ataupun mungkin dilakukan oleh pihak yang seharusnya bertanggung jawab. Tak peduli apa agama, latar belakang profesi dan motif perbuatannya, terorisme adalah kejahatan yang harus dilawan sejak dini. Menurut pendengar sendiri, bagaimana terorisme itu bisa terjadi dan tindakan apa yang bisa dilakukan untuk mencegahnya?